Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Sabtu 28 November 2020. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-28. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang kembali Engkau anugerahkan kepada kami, di mana kesempatan untuk hidup berkenan bagimu akan kami buktikan kembali. Ya Tuhan, seperti apapun situasi hidup kami sekarang ini, firman-Mu yang akan kami renungkan akan membuat kami semakin kuat, sabar, dan semakin mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema dalam renungan harian hari ini yaitu sabar, berdoalah, dan semakin giatlah mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat hari ini merupakan nubuatan yang disampaikan Yesus saat ia sedang di atas bukit Zaitun. Yesus kala itu bercakap-cakap bersama muridnya. Murid-muridnya bertanya tentang akhir zaman, dan Yesus pun menjawab bahwa nubuatan Yesus ini adalah untuk mengingatkan murid-murid agar tetap waspada karena akan ada banyak penderitaan yang akan mereka alami dan juga akan muncul Mesias-Mesias palsu. Jika tetap waspada, maka ia akan bertahan. Jika bisa bertahan, maka ia akan selamat. Tentang Nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang penting yang kita perhatikan dan juga penting untuk kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita akan semakin banyak mendengar tentang peperangan, kerusuhan, bencana alam, kelaparan, wabah penyakit. Dan semuanya ini telah terjadi dan akan terjadi lagi karena ini sudah dinubuatkan. Kita pun harus siap menghadapi penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu Saudara-saudari saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ada satu kata yang begitu penting di mana dalam situasi yang sangat tidak nyaman yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, Yesus memberikan kita kekuatan, yaitu kata-kata berdoalah. Yesus meminta kita untuk berdoa. Berdoa setiap waktu. Berdoa yang tidak hanya saat meminta, namun berdoa dengan tekun. Berdoa di saat kita sakit atau sehat. Berdoa di saat situasi kita nyaman atau tidak nyaman. Berdoa di saat kita datang dalam ucapan syukur. Bukan hanya saat itu, tetapi teruslah berdoa seperti apapun keadaan kita. Selain berdoa setiap waktu, setiap saat, kita juga diminta untuk sabar dalam kesesakan, karena semakin hidup semakin menyesakan kita. Berdoalah setiap waktu, tetaplah sabar. Halnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Pada ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26, seperti halnya tentang nubuat, sudah terlebih dahulu Tuhan katakan dalam nubuatan Yesus pada hari ini. Dan ayatnya yang ke-26 di sana, kita harus mewaspadai orang-orang yang menganggap dirinya Mesias.
yang dalam setiap tindakannya akan diawali dengan mujizat yang menarik perhatian kita dan dengan tanpa lelah berupaya membujuk orang-orang percaya supaya meninggalkan Yesus. Itu yang namanya Mesias-Mesias palsu. Akan ada mujizat-mujizat yang menarik perhatian kita. Tujuannya adalah untuk membuat kita meninggalkan Yesus, untuk melepaskan Yesus. Nubuat ini sudah diberitahukan kepada kita. Kita diminta Tuhan Yesus di sana untuk ingatlah dan janganlah percaya. Mesias-Mesias palsu akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membawa kita untuk sabar, terus bertekun dalam doa, dan akan membawa kita untuk semakin giat mencari Dia. Maka keselamatan akan kita dapatkan. Kedua hal yang penting yang kita baru saja dengarkan tidak lepas tentang iman orang percaya. Yang jika mulai lemah, yang jika cepat menyerah, maka ia tidak dapat bertahan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk sabar dalam kesesakan dan untuk selalu dapat bertekun dalam doa, kita harus semakin giat mendekat kepada Yesus. Tidak percaya dengan Mesias-Mesias palsu yang membuat kita jauh daripada Dia. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk semakin giat mendekat kepadanya, semakin giat untuk mencari Yesus, semakin banyak punya waktu untuk mendengar suara kebenaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selama masih diberi kesempatan untuk hidup, semakin giatlah mencari pribadi Yesus dan kebenarannya. Segala bentuk penindasan, godaan, dan siksaan seberat apapun yang akan membuat kita tetap bertahan dan kita semakin teguh memegang iman kita kepada Yesus Kristus. Dia akan menuntun kita, membimbing kita kepada keselamatan yang disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, dan semakin giatlah mencari Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk renungan firman Tuhan di hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.